Selamat Selamat sore, Pak sore Untung. Pak Untung, apa kabar? Selamat sore. Ya, baik Pak Eko, terima kasih. Iya, saya dengar Pak Untung hari ini akan berbicara mengenai pengalaman Pak Untung dari mulai dulu sakit. Saya ingin tahu berapa lama sakitnya, mengapa, terus kemudian ketemu dengan Mobi, bagaimana prosesnya. Kan biasanya orang tuh apa ya, berpikir aneh cara makan. Terus kemudian eh, proses gejala-gejala sembuhnya apa saja yang Bapak temukan? Mungkin bisa dibagikan kepada kami sehingga kami bisa mempelajari apa yang mungkin bisa kami tiru dan duplikasi sehingga teman-teman bisa cepat sembuh, Pak. Silakan. Oh ya, asal Bapak dari mana, Pak? Untuk Saya dari Purbalingga, Pak. dari Purbalingga. Ya, Purbalingga. baik. Silakan, Pak. Alhamdulillah sampai sekarang ini masih aktif jadi guru SMA di SMA Negeri 1 Purbalingga. Oh iya, Pak. Iya. Terima kasih kepada Pak Eko yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada mentor pendamping yaitu Ibu Pastapiarum yang begitu intent, yang begitu sabar dan begitu baik hati, terutama membimbing kami, dan juga untuk mentor penyelia yaitu Bapak Warsono yang hari ini mudah-mudahan doa kami semuanya bisa cepat sembuh, Pak Warsono bisa bergabung dengan kami kembali dan memberikan masukan yang sangat berarti bagi kami. Jadi kami pertama kali mendapatkan informasi ini dari Bu Sarina, Pak. Bu Sarina ini di DOL 86. Ya. Beliau itu bekerja di Puskesmas Kembaran. Ya. Kembaran Kulon, karena saya biasanya berobat setiap bulan, yaitu namanya Prolanis, itu rutin, ya, untuk ngecek gula darah sampai dengan cek lab. Kemudian saya awal terdeteksi mengidap DM ini sekitar tahun 2018. Jadi pada saat itu di sekolah ada kegiatan namanya Rumah Sakit Masuk Sekolah dengan program namanya Pengendalian Penyakit Tidak Menular, jadi PPTM waktu itu. Jadi semua guru waktu itu diperiksa semuanya. Dan alhamdulillah saya tahu persis bagaimana pada saat itu gula darah saya nggak pernah ngecek, jadi saat itu 290, jadi hampir 300 paket. Wah, ini sekali. Saya kaget, karena pas selama ini saya berusaha, karena jadi sejarah memang keluarga kami, Mbak Yu 3 itu meninggal diabetes semua. Ya, Pak. Jadi 3 Mbak Yu saya sudah meninggal semua, itu diabetes semuanya. Sehingga saya sebenarnya sudah tahu bagaimana untuk bisa menanggulangi itu. Jadi saya selalu berpuasa, kemudian diet dan sebagainya. Tapi ternyata sampai sejauh ini, waktu sebelum ikut Mobi ini banyak sekali, terutama penyakit atau keluhan yang saya derita. Yaitu yang pertama berkaitan dengan neuropatik ini. Yaitu pertama kebas di jari-jari kaki kiri. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang, bahkan hampir sembuh Pak. Alhamdulillah, terima kasih dengan program Mobi ini. Kemudian yang lebih ngeri lagi, nyeri di ibu jari, kemudian jari tengah, jari telunjuk, ini kanan, kemudian jari kiri itu bergantian berkali-kali. Setiap 3 bulan itu saya biasanya, jadi akhirnya saya langganan dokter saraf juga Pak. Dokter saraf setiap kali 3 bulan pasti disuntik. Ini nikmat yang luar biasa memang. Jadi lagi sakit-sakitnya disuntik, nikmatnya luar biasa. Itu yang kiri, yang tengah ini 3 kali disuntik, sedang sakit waktu itu. Kemudian yang tengah ini masih di tengah, ini 1 kali. Yang ini telunjuk udah 2 kali. Kemudian yang kanan ini sudah 3 kali. Tapi sekarang alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah sembuh sekali. Kemudian yang lagi sakit pinggang. Nah, sakit pinggang, bahu, kemudian pergelangan tangan sini. Ini malah sampai juga disuntik sama di sini. Nah, kemudian lengan. Ya, sekarang ini sudah hampir semuanya tidak ada yang saya rasakan, alhamdulillah. Yeah.
Kemudian timbul warna hitam pada jari telunjuk kaki kanan. Jadi saya baca kaki kanan ini apa sebenarnya? Kemudian hampir seperti gangren, tapi ternyata belum sampai luka Pak Koi, baru menghitam. Itu lama. Kemudian saya keruk-keruk, ternyata itu lepas, apa kulitnya lepas kayak gitu. Tapi nggak sampai luka. Nah sekarang ikut ini hilang sama sekali, hilang. Nggak hati tambah hilang, bersih. Ya. Kemudian mata, ini saya dulu harus pakai kacamata kalau membaca, dan harus itu. Alhamdulillah sekarang mata saya ini bisa membaca Pak Eko. Ya, jadi perkembangannya memang luar biasa. Perubahannya memang luar biasa. Jadi mobil ini, sehingga mengapa saya kemudian meng-share dari beberapa teman, alhamdulillah sudah sekitar masuk 5 orang kayaknya yang di mobil angkatan berikutnya. Dan juga cucu saya itu yang dari Mbak Yu yang juga kena diabetes itu sudah kayaknya bulan Mei apa bulan Juni itu sudah masuk. Teman saya yang Pak Untung sudah bercucu dari Mbak Yu. Iya, dari Mbak Yu. Dari Mbak Yu. Aduh, tampilannya belum cocok jadi kakek, Pak. Benar lagi, insya Allah Pak. Saya punya kakak ya Pak ya. Ya, Pak. Iya. Jadi alhamdulillah dengan pengalaman saya bisa berbagi dengan teman-teman. Saya selalu intens ketika ketemu dengan teman. Kemudian ketika ngajar juga dengan siswa. Nah, saya kadang juga bercerita. Nah, dengan pokoknya kamu kalau misalnya keluarga yang gini-gini, silakan nanti gampang lah. Itu aja langsung ketik Mobi. Miracle Breed Indonesia itu nanti kalian akan tahu di situ. Kalau keluarga kalian salah satunya kena diabetes ya gitu. Kemudian yang lebih menyenangkan lagi Pak Eko, ini yang mungkin saya juga kadang aneh ya. Sebisanya loh. Ini loh terutama intensitas untuk ini yang kata Pak Eko kalau bangun pagi kemudian tadinya satu menjadi berdua. Itu sendirian bangun berdua Pak. Iya betul. Terus upacara atau Pak? Luar biasa memang Pak Eko. Dulu enggak. Dulu itu gimana sih ya? Ya begitulah kayak gitu. Alhamdulillah setelah ikut ini semuanya berjalan lancar dan alhamdulillah berubah semuanya. Ya. Kemudian yang lebih aneh lagi Pak Eko, saya kan tadinya tinggi badan cuma 159. Kemudian sekarang berapa Pak? Sekarang naik menjadi 162. Jadi sudah tua tapi bisa naik 3 cm. Terakhir kali saya diukur 162. Dulu ketika terakhir kali diukur itu 159. Kemudian ketika kemarin itu buat SIM perpanjangan ternyata 162. Saya juga kaget. Naik 3 cm. Iya, saya juga apa ya ini bisa. Mungkin ya karena telur. Jadi selama ini saya konsumsinya cuma telur, Pak Eko. Paling nanti ditambah ikan atau mungkin cumi dan sebagainya sebagai lauknya, tapi telur yang utama memang dari awal sampai akhir. Alhamdulillah gula darah saya sebenarnya di apa ya, di 45 hari pertama itu rata-rata sudah 80 sebenarnya. Cuma saya belum berani untuk veter balik. Kemudian di hari 60 atau 2 bulan masih 80. Kemudian terakhir di 120 masih 80. Ya. Tapi memang saya ketat untuk PMB-nya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya selalu IF, tidak pernah lepas. Dan itu memang ternyata pengaruhnya luar biasa, terutama yang IF itu. Kemudian Olnaf ini memang luar biasa Pak Eko. Saya merasakan pengaruhnya dan manfaatnya yang luar biasa. Cuma kadang-kadang karena saya sibuk, itu pun kadang menyempatkan, meskipun kadang pagi, kadang mungkin sore, itu ya tidak serutin mungkin yang tidak kerja misalnya atau yang sudah pensiun. Jadi akhirnya saya untuk bisa memanage waktunya kapan. Yang penting saya bisa melakukan Olnaf. Yang jadi masalah cuma ya tadi kadang naik. Tapi yang alhamdulillah sekarang ini gula darah turun seringnya kalau Olnaf. Yang lebih ekstrim lagi kalau IF, yaitu pasti turunnya luar biasa. Saya pernah gula darah itu 50. Nah, jadi 50 setelah IF. Saya rutin 16 jam. Tapi kalau Pak puasa Senin Kamis saya biasanya sampai 22 jam. Itu khusus hari Senin dan Kamis. Atau pokoknya pas ketika puasa sunnah itu biasanya saya perpanjang. Tapi kalau hari-hari biasa
Jadi selama saya ikut Mobini, saya selalu IF, tidak pernah berhenti IF, terus berjalan. Sehingga memang terkendali belajarannya. Nah, kemudian setelah saya uji veter balik beberapa kali, ini juga lumayan baik hasilnya. Jadi yang pertama itu di hari Selasa. Ya, di hari Selasa tanggal 14 Juni 2022. Ya, hasil GD yang pertama 90, GDP 92, kemudian GDS 2 PP 136, kemudian GDS 4 PP 87. Yang pertama. Ya. Menunya nasi putih, ikan, sayur asam, sayur tempe kering, pisang, snack, susu, air kemasan. Sebenarnya masih ada lagi lontong waktu itu, tapi nggak tak masuk banget, tak foto. Iya, dengan apa ya? Tapi waktu itu saya belum berani karena kata Bu Arum, untung kalau mau veter balik jangan yang ada santannya dulu. Ya, jadi waktu itu ada sayur yang ada santan, tapi saya belum berani waktu itu. Kemudian yang kedua, ya kedua ini lebih dinaikkan lagi, terutama menunya nasi putih, ayam goreng, tahu goreng, teh tarik, sayur kangkung, kemudian masih ada ikannya dan tapi ada masukan waktu itu memang. Buahnya waktu itu nanas apa-apa, tapi belum sempat saya foto. GDP 88, GDS 2 PP 14, GDS 4 PP 69. Yang ketiga, ini lebih ekstrim lagi, nasi putih, ayam goreng, gado-gado, tahu goreng, kerupuk, sop iga, mentimun, susu coklat, pisang goreng. Ini GDP 78. Nah, sehingga ini GDS 2 PP agak-agak tinggi, memang 153, karena ininya menunya agak naik atau lebih banyak. GDS 4 PP-nya 95. Kemudian yang terakhir, yang 4 Jumat, 8 Juli 2002, ini nasi putih, sayur kangkung, biasa ayam goreng, mentimun, serabi, ini ada tambahan serabi, kue, ada klepon, ya, kemudian ada roti sebenarnya, kemudian mangga, kemudian susu krim. GDP 83, GDS 2 PP ini malah rendah 129, GDS 4 PP 87. Seperti itu Pak. Apa kesulitan Pak Untung dalam melaksanakan PMB Pak? Yang terberat. Jadi teman-teman bisa melihat oh ya, atau pendatang baru atau orang yang ingin pelajari ini tidak merasa takut Pak. Alhamdulillah selama PMB saya tidak mengalami kesulitan Pak Eko. Jadi saya bisa beradaptasi dengan semua makanan. Cuma awal itu setiap kali saya konsumsi alpukat itu GD naik 3 digit, hampir 3 digit. Tak amati terus. Akhirnya selama 1 bulan pertama saya tidak konsumsi yang alpukat. Nah kemudian baru di bulan kedua saya berani konsumsi alpukat. Kemudian saya cek itu ternyata tidak sampai 3 digit. Terus kemudian tambah saya coba untuk waktu itu yang gula, tapi gula khusus untuk diabetes. 1 bulan pertama nggak mampu, maksudnya naik, ya hampir naik 3 digit waktu itu. Kemudian di 3 bulan, saya baru berani ternyata cuma 2 digit, tahap memang. Alhamdulillah kesulitan tidak ada, terutama untuk PMB, ya, karena saya pemakan segala Pak Eko, jadi semuanya bisa masuk. Ya, jadi makan juga bervariasi, tapi yang inti telur yang saya jadikan makanan utama sebagai pengganti nasi. Ya, selama 4 bulan tersebut, cuma kesulitan saya cuma satu, yaitu mengalami BAB yang sulit ini Pak. Jadi pernah saya mau menghubungi Pak Eko, cuma nggak kepenak gitu. Ini enaknya gimana? Maksudnya saya ingin memberi kemasukan, boleh nggak kalau misalnya di dalam PMB itu ada misalnya buah selain misalnya alpukat. Nah, saya konsultasi dengan Bu Arum, nggak bisa Pak untuk yang itu. Kemudian dengan Pak Warsono juga. Akhirnya terpaksa saya pernah cheating sekali Pak, makan mangga mangkal sekali itu karena Pak sudah nggak kuat memang Pak, saya harus ke belakang tapi tertahan nggak kuat selama berhari-hari itu saya alami hampir 1,5 bulan Pak, setiap kali mau ke belakang itu pasti sulit gitu.
Nah, jadi terpaksa itu di 2 bulan ya mengalami itu sampai bulan puasa, terus kemudian setelah Lebaran normal semua sampai sekarang alhamdulillah normal dan sudah tidak pernah cheating lagi sampai dengan yang kurva terbalik ini. Demikian Pak Eko yang bisa saya sampaikan. Ya, bagaimana dengan komentar Ibu Pak atau dengan keluarga atau dengan teman-teman Pak dengan kondisi Bapak yang sebelum dan sudah, terutama Ibu dulu Pak. Alhamdulillah istri saya sangat mendukung ya dan bahkan ikut itu loh Pak. Jadi kalau pakai makan telur karena memang agak bahenol agak semok itu. Tapi sekarang setelah makan telur jadi ini jadi singsek itu loh Pak. Iya, jadi memang luar biasa telur itu. Jadi ikut akhirnya nggak menolak malah bahkan ikut membantu. Anak-anak juga sangat ini responsif dan sangat mendukung. Cuma yang jadi masalah memang berat badan, Mak. Ya, ini hampir semuanya karena saya berusaha untuk makan telur banyak, tapi saya kompensasinya dengan makan ikan memang. Jadi selalu saya pakai ikan. Mungkin sampai hampir 200 gram lah untuk ikan, bahkan lebih kayaknya untuk lauknya. Kadang ikan, kadang cumi, kemudian kadang udang, kadang daging. Tapi lalu saya pakai sampai 15 kadang-kadang. Tapi kok tubuh ini kurus terus ya Pak. Saya dulu 68 Pak, hampir 70. Tinggi saya kan 162, tapi berat badan 68. Sekarang tinggal 53, tapi sudah mulai naik, Pak. Sekarang sudah 55, sudah mulai naik, beranjak naik. Setelah makan karbo. Itu, seperti itu. Bagus itu, Pak. Bagus. Terima kasih, Pak Eko. Kemudian dulu sakit diabetes. Sekarang sembuh dari diabetes, Pak. Apa yang Bapak rasakan dengan dunia yang sekarang semakin terang, Pak? Jadi dengan terutama situasi yang sekarang ini begitu kompleks, terutama menghadapi informasi yang sangat banyak, kita memang harus selektif, terutama untuk mendapatkan informasi itu. Meskipun ketika saya menerima ini, kok nggak menolak loh Pak. Jadi langsung diberitahu tentang mobil ini di bulan Januari, langsung saya daftar waktu itu juga. Yang waktu itu menerima langsung daftar lewat Bu Sinta waktu itu. Oh, Bu Sinta. Iya, lewat Bu Sinta langsung didaftar pada tanggal 1. Ya, tapi mulai kegiatan setelah tanggal 3. Ya. Kemudian adminnya di DOL 130 ini yaitu Bu Yuli ya untuk adminnya. Bu Sinta yang mau masukkan saya. Dan alhamdulillah mungkin karena saya terbebani menjadi ketua atau dipilih jadi ketua, akhirnya saya berusaha untuk menjadi contoh yang baik. Jadi tidak pernah cheating, Pak. Cuma sekali waktu karena ke belakang itu nggak kuat, Pak. Iya. Apa Pak kira-kira pesan untuk teman-teman yang mungkin belum sembuh dan sedang berusaha untuk sembuh dan mengejar seperti apa yang Bapak lakukan, Pak? Jadi pesan saya terutama yang mengikuti ini, percaya saja. Yang pertama percaya dan yakin. Setelah percaya yakin kemudian berserah diri ya kepada Sang Pencipta. Kemudian harus tetap konsisten, terutama untuk PMB. Jadi jangan pernah sebelum 4 bulan itu cheating, karena teman-teman kami Pak itu yang di DOL 130 agak susah memang karena banyak yang cheating. Kemudian saya ke saya biasanya, oh lu gimana? Lu makan apa? Ini. Nah, makan itu ya benar saja naik gula darahnya. Jadi akhirnya sampai sekarang ketika saya tanya mereka belum berani untuk balik ini karena memang ya mungkin karena ibu-ibu itu kadang-kadang tergoda ketika masak. Kemudian IF, IF ini Bapak Ibu sekalian silakan untuk dilakukan mungkin bertahap. Kalau yang tidak kuat 16 jam ya mungkin 12 jam dulu atau naik sampai dengan nanti bisa sampai 72 jam. Cuma saya pernah nyoba 72 jam malah BNG, Pak. Jadi saya nggak berani. Ya, jadi akhirnya yang nyaman saya 16 jam memang. Itu nyaman tiap hari. Dan gula darah pasti
turun drastis. Yang pernah saya coba itu makan banyak loh, makan roti bahkan. Makan roti berapa ya? Kemudian langsung paginya atau jam 8 malam, kemudian pagi langsung sampai jam 12, kemudian saya cek gula darah masih tetap stabil, Pak. Tapi saya nggak berani coba lagi karena nanti malah naik kayak gitu. Sehingga saran saya silakan atau misalnya berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, dan kemudian fokus terutama untuk melakukan program yang ditetapkan oleh Mobini. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik atau bisa mencapai apa yang kita inginkan. Ada kasus-kasus khusus Pak mungkin yang Bapak punya yang bisa juga diceritakan mungkin kasus khusus ya misalnya. Apakah ada? Alhamdulillah enggak Pak. Jadi ya, saya normal-normal saja. Baik, saya undang Bu Pastakiarum. Bu Mary bisa diundang Bu Arum? Bentar Pak, saya cek. Bu Arum ada di sini? Oh ya ada. Bu Arum, silakan dibuka kameranya Bu. Selamat sore Bu Arum. Ya, Bu Arum, saya anggap orang yang berjasa buat Pak Untung dan kelompok. Karena melalui Bu Arum, pengetahuan ini bisa tersampaikan dan bisa dilakukan sehingga memberi manfaat buat Bapak, teman-teman, bahkan keluarga nanti Pak. Iya. Karena dengan demikian, apa ya, diabetes yang katanya penyakit turunan itu sebenarnya ternyata karena pikiran kita dan gaya hidup kita yang tertularkan ke anak-anak kita Pak. Iya. Itu akan terputus. Baik, mungkin Bu Arum tidak ada. Terima kasih banyak Pak untuk testimoninya, untuk sharingnya kepada teman-teman sehingga semuanya bisa merasakan bahagianya seperti Bapak. Terima kasih. Selamat sore Pak Untung. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Ya, Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak.